Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Ruli Pola Pasaribu, SPPD KP Finasin dari Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang, dan masih membahas memakai masker dapat mencegah COVID-19. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kalau untuk penggunaan masker ini dokter ya, ibu hamil ini dokter, atau ibu yang menyusui ya dokter ya, bolehkah menggunakan masker sambil menyusui ini dokter? Kalau saya menganjurkan menggunakan masker sambil menyusui, gitu ya. Karena selain mengurus bayi, kadang-kadang ibu kan punya pekerjaan lain yang mengharuskan dirinya kontak sama orang lain. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa si ibu tersebut tidak mempunyai penyakit COVID-19 dalam hal ini ya. Maka dengan dia menyusui bayi sambil mengenakan masker, jatuhnya kan dia melindungi bayinya, ya. Tuh. Nah sekarang kalau ibu hamil sama, ibu hamil juga. Ibu hamil, dia memiliki beban yang lebih dibandingkan ibu yang tidak hamil, karena dia ada bayi di dalam situ kan. Maka dia harus mendapat oksigen dengan lebih baik, gitu ya. Kadang-kadang kalau mereka pakai masker merasa lebih sesak atau lebih sulit, ya. Tetapi kelompok ini juga kalau dia sedang kondisi hamil karena COVID, maka beresiko lebih besar, ya, karena dia dalam kondisi sedang ada bayinya. Bahkan dalam proses melahirkan nanti ada resiko tertular kalau dia secara normal, menularkan ke petugas kesehatan yang membantu persalinannya dan menularkan kepada bayi yang dilahirkannya. Baik, berarti memang tetap dianjurkan untuk menggunakan masker ya dokter, betul ya, untuk menghindari. Oke baik dokter, kalau untuk di sekitar kita, di sekeliling kita ini ada yang batuk, ada yang bersin-bersin dokter, walaupun kita tetap menggunakan masker, dan si yang lawan kita pun menggunakan masker tapi dia bersin dan batuk, itu bagaimana dokter? Ya, dalam hal keduanya menggunakan masker, ya. Maka sebagai masker apa yang dipakai? Nah, itu masih lihat lagi. Kalau dia menggunakan masker bedah, maka masker bedah itu efektivitas menahan droplet nuklei yang keluar dari proses batuk itu hampir semuanya bisa ditahan. Tapi kalau dalam proses bersin itu memang masih ada sedikit sekali yang keluar, ya. Dia masih bisa tembus dia. Nah, tapi kalau dia menggunakan masker kain yang 2 lapis, maka tetap akan ada yang tetap keluar, ya. Maka dalam dalam hal ini maka yang terbaik adalah tetap harus ada jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Baik, memang tetap harus adanya jaga jarak jika sama-sama menggunakan masker ya dokter. Ya. Kebalikan dokter, kalau ya si lawan tadi tidak menggunakan masker, tadi batuk atau bersin atau mohon maaf mungkin berludah ya dokter, sembarangan. Sedangkan kita menggunakan masker, itu bagaimana dokter untuk diri kita dokter? Untuk diri kita tidak terlindungi. Beresiko kita tertular itu tinggi, ya. Yang terbaik adalah tinggalkan. Ya, kenapa tinggalkan? Saya memprovokasi nih. Ya. Kenapa? Karena saya sudah menjaga diri dia kan, saya pakai masker itu untuk menjaga dia. Nah, kok dia nggak pakai masker? Jadi orang yang tidak pakai masker di antara kita yang bermasker sebenarnya dia dalam tanda kutip menurut saya itu tidak menghargai orang lain. Makanya yang seperti itu ya saya tinggalin aja. Jadi kalau saya masuk suatu tempat, saya pakai masker bedah misalnya ya, saya lihat orang lain pada tidak pakai masker, saya nggak jadi masuk. Udah, itu aja. Jadi walaupun memang pada saat mungkin kita menggunakan masker dan ada orang yang tidak menggunakan masker dan dia bersin, jangan tersinggung ya dokter ya. Mungkin, aduh kamu nggak menggunakan masker, sana. Yeah. Seperti itu ya dokter. Karena harus tetap mengerti bahwa kita saat ini di tengah pandemi seperti ini memang kita harus tetap waspada ya dokter ya. Harus tetap menjaga kesehatan. Kalau misal, kembali lagi dok, penggunaan masker ada beberapa di meja mungkin atau di tempat makan sendiri menggunakan masker, dan ada teman yang tidak menggunakan masker dokter. Ada beberapa menggunakan masker dan satu tidak. Itu bagaimana dokter? Proses makan nih? Makanan belum datang nih ceritanya dok. Kalau makanan sudah datang kan otomatis semuanya buka masker kan? Iya benar.
Tapi kalau prosesnya makanan belum datang, Oke. ada teman satu nggak pakai masker, kita semua udah pakai masker, wajib diingatkan. Wajib ya dokter. Ya, karena mau nyampaikan seperti apa ya, gampangnya gini ya. Kalau satu orang mungkin dia merasa tersinggung, tapi Iya, kalau semua orang udah, oh pakai dong, pakai masker dong, oh lah, pakai masker lah, yuk sama-sama pakai masker biar aman. Jadi kalau kita serentak mengingatkan orang di sekitar kita untuk pakai masker, aku rasa nanti cepat akan terdidik masyarakat ini untuk cepat semuanya harus pakai masker. Benar. Ya, new normal kita sekarang ini ya semuanya pakai masker, gitu deh. Ya, dulu kita aneh kalau ngeliat orang pakai masker. Benar. Sekarang kita harusnya aneh kalau ada orang datang di tengah kita, enggak pakai masker. Oh, Harusnya pakai masker dong. Ya, tuh, itulah new normal kita sekarang ini. benar-benar. Kalau dulu aneh kalau ngeliat kenapa sih pakai masker? Ini pasti belum belum mandi dokter. Pakai masker. Tapi sekarang baik sudah mandi belum mandi itu harus tetap menggunakan masker ya Iya, dokter ya. masker. Karena memang penggunaan masker ini sendiri untuk melindungi diri kita dan juga melindungi diri orang lain. Karena memang untuk kesadaran diri itu dokter memang susah sekali iya. dokter. Karena masih banyak di luar sana itu saya melihat banyak sekali yang belum dikategorikan di tempat-tempat umum ya dokter. Banyak sekali yang maskernya masih diturunkan, Iya. sudah ditaruh terus dia pakai lagi kayak gitu. Jadi memang banyak untuk penggunaan, baik penggunaan cara menggunakan masker dan juga mau menggunakan masker itu memang masih sedikit dokter untuk edukasinya itu sendiri. Betul. Dokter. Baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali, ini banyak banyak banget ini dokter yang mau ditanyakan untuk penggunaan masker sendiri. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666 ada 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh